Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para asatidzah dan ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam bab yang sama, bab pertama tentang ikhlas, menghadirkan niat yang ikhlas pada amalan, perbuatan baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengambil beberapa faidah, beberapa pelajaran dari hadis yang ketujuh, yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau ini. Baik, disebabkan karena hadisnya cukup panjang, maka kita akan bacakan potongan-potongan hadis, dan setelah kita baca satu potongan hadis, kita ambil beberapa faidah atau beberapa pelajaran darinya. Wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahadil asyaratil masyhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum. Dari Abu Ishaq, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri, yaitu salah seorang sahabat, salah satu dari 10 orang yang diberikan kesaksian menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikenal oleh sahabat-sahabat yang lainnya sebagai paman Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau bangga dengan keberaniannya, bangga dengan keteguhan imannya, sampai-sampai suatu ketika beliau memuji dan mencandai pamannya Sa'ad dari pihak ibu dengan ucapan, "Hadza khali, falyurid imru'un khalah." Ini adalah pamanku, paman dari pihak ibu, maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperlihatkan pamannya kepadaku. Ini adalah ucapan salah satu bentuk kehormatan yang diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang dikenal sebagai seorang yang memiliki doa yang mustajab. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk beliau dengan ucapan doa, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watah. Kata Nabi SAW memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, tepatkanlah lemparan panahnya dan kabulkanlah doanya. Selain dikenal sebagai seorang yang memiliki dakwah yang mustajabah, beliau juga dikenal sebagai seorang yang pandai dalam memanah. Bahkan suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas tatkala hendak melemparkan anak panah di jalan Allah Azza wa Jalla, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata tebusan untuknya. Irmi Sa'ad fidaka abi wa ummi. Lemparkanlah anak panah tersebut wahai Sa'ad, tebusanmu adalah ayah dan ibuku. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak pernah mendengar seseorang yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menebus seseorang dengan ayah dan ibunya melainkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini beberapa keutamaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni amal hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Kata beliau, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang menjengukku pada tahun haji wada' ketika aku sakit keras. Pada potongan hadis ini, akhwatal iman, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa di antara hak sesama muslim adalah mengunjungi ketika sakit. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun.
Hak antara muslim dengan muslim yang lainnya ada 6 perkara. Di antaranya wa idza maridha fa'udhu, dan ketika dia sakit maka hendaknya mengunjunginya. Akan tapi mungkin dalam kondisi wabah seperti ini, ketika kita mendengar saudara-saudara kita yang sakit, sahabat-sahabat kita yang sakit, maka paling tidak kita doakan kesembuhan baginya. Kemudian dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja' ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afatasaddaqu bi thulutsai mali?" Qala la. Fashartu ya Rasulullah? Faqala la. Fathulutsu ya Rasulullah? Qala ats-thulutsu wath-thulu katsir aw kabir. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan kunjungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sakitku ini sangat keras sebagaimana engkau saksikan. Sedangkan aku memiliki harta yang cukup banyak. Sementara tidak ada seorang pun yang menjadi ahli warisku kecuali anak perempuanku. Apakah boleh aku sedekahkan 2/3 hartaku?" Maka Nabi SAW menjawab tidak. Kemudian beliau tanyakan, bolehkah setengahnya? Nabi juga mengatakan tidak. Bagaimana dengan sepertiganya wahai Rasul SAW? Maka beliau mengatakan, ya, sepertiga. Wathulutsu katsir, dan sepertiga itu sangat banyak, cukup untuk diberikan kepada selain ahli waris. Pada potongan hadis ini, khatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ambil pelajaran yang pertama, diperbolehkan mengumpulkan harta bagi seorang hamba selama diperoleh dari jalan yang halal, ya, dan dia juga mengeluarkan bagian darinya untuk zakat yang merupakan kewajiban bagi setiap hamba yang sudah mencapai nisabnya. Dalam arti ikhwatal iman, untuk menjadi kaya raya itu bukan sesuatu yang dilarang, bukan termasuk penimbunan harta yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa jadi kaya, enggak apa-apa memiliki harta yang banyak selama dia bertakwa. Dengan ketakwaan tersebut dia akan membelanjakan harta-harta yang ia dapatkan, yang ia miliki, yang diberikan dari Allah Azza wa Jalla untuk ketakwaan. Kebalikannya, tatkala kekayaan tersebut tidak didasari akan ketakwaan, maka Imam As-Suyuti menjelaskan, al-ghina bi ghairi taqwa halakah. Kekayaan tanpa ketakwaan akan membinasakan orang tersebut. Maka dia akan mencari-cari kekayaan di jalan yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari potongan hadis di atas, diperbolehkan bagi kita untuk menyebutkan penyakit baik kepada sahabat kita, kepada kerabat kita, atau orang yang kita kenal, kepada orang tua kita. Nah, menyebutkan penyakit yang kita rasakan itu bukan dalam rangka mengeluh dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Akan tapi bisa jadi dengan tujuan kita mendapatkan nasihat, meminta nasihat agar kuat menghadapi segala ujian tersebut, meminta saran-saran bagaimana menjaga kesehatan. Maka ketika kita menyampaikan, akhi ana sedang sakit, tolong doakan ana. Jadi penyampaian tersebut bukan dalam rangka mengeluh atas takdir Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hal ini itu diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Kemudian faedah yang ketiga, ya, tatkala Sa'ad yang mengaku memiliki harta yang cukup banyak, sementara ahli warisnya hanya satu-satunya, yaitu anak perempuannya, sehingga beliau berkeinginan untuk menyedekahkan hartanya kepada selain ahli waris. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Maka dia bertanya kepada, boleh nggak 2/3? Kata Nabi SAW, tidak. Setengahnya? Tidak. Bagaimana dengan sepertiganya? Maka Nabi SAW mengatakan, ats-tsulutsu wath-tsulutsu katsir. Ya, sepertiga boleh, dan sepertiga itu sudah sangat cukup, ya, banyak diberikan kepada orang-orang yang bukan termasuk ahli waris. Dari sini kita ambil faedah, boleh seseorang menyerahkan hartanya kepada selain ahli waris, ya, ketika meninggal dunia. Jadi dia boleh mewasiatkan hartanya untuk kepada selain ahli waris dengan batasan sepertiga, tidak boleh lebih dari itu. Dan ini berkaitan dengan ilmu warisan, ya, dan batasannya adalah sepertiga, dan sebagian ulama mengatakan boleh lebih selama dengan izin ahli waris yang lainnya. Baik. Kemudian tatkala Sa'ad meminta izin untuk menyedekahkan sebagian hartanya atau sepertiga hartanya kepada selain ahli warisnya, Nabi SAW mengatakan, innaka antadhara warathataka aghniya
khairun min an tadhara 'alatan yatakaffafunan nas. Kata beliau, sesungguhnya jika engkau meninggalkan kepada para ahli warismu, walaupun itu hanya satu-satunya, dalam keadaan cukup, dalam keadaan kaya, itu jauh lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sambil meminta-minta kepada orang lain. Ya, maka dari sini ya ikhwatal iman, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Islam mengajarkan bahwa harta peninggalan lebih baik diserahkan kepada ahli waris yang membuat mereka berada berkecukupan, yang pada akhirnya mereka bisa memanfaatkan hal tersebut untuk hal-hal baik daripada meninggalkan mereka dengan keadaan miskin yang pada akhirnya mereka pun meminta-minta kepada orang lain. Ya. Dan di sini juga ada faedah bahwa setiap kepala keluarga wajib memperhatikan kemaslahatan ahli warisnya dan memelihara keadilan di antara mereka. Dan keadilan tersebut ditemukan dengan adanya pembagian warisan yang telah ditentukan di dalam Islam. Baik, yang berikutnya ikhwatal iman, Nabi mengatakan, wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya engkau tidak sekali-kali menafkahkan hartamu dengan mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, melainkan engkau akan diberikan pahala atasnya, bahkan pada apa yang engkau suapkan ke mulut pasanganmu atau ke mulut istrimu. Maka ini adalah inti pendalilan kaitan hadis dengan bab tentang ikhlas, bahwa amalan yang mungkin dianggap sederhana, yang dianggap sepele oleh kebanyakan manusia, tatkala ia hadirkan niat ikhlas di dalamnya, maka dia akan menjadi amalan yang amat luar biasa, yang akan membuahkan pahala baginya. Ya. Menyuap istri ketika makan itu mungkin perkara-perkara yang amat disepelekan oleh kebanyakan orang. Mungkin di awal-awal pernikahan, baru nikah kemarin misalnya, itu sesuatu yang mungkin tidak pernah lepas dari kehidupannya. Hari pertama, hari kedua, ya. Bahkan terlihat sebagian teman-teman yang baru menikah, yang biasanya pulang dari pesantrennya cukup lama, ini pulang duluan, ya, tepat waktu. Kenapa? Nggak bisa meninggali pasangan lama-lama. Kenapa? Ada jadwal suap menyuap di rumah. Biasanya demikian. Namun tatkala umur pernikahan sudah semakin lama, biasanya anjuran seperti ini semakin ditinggalkan. Padahal ini sangat dianjurkan di dalam Islam. Dan tatkala ia meniatkannya untuk Allah Azza wa Jalla, itu akan bernilai pahala di setiap suapannya. Itu luar biasa. Dan di antara faedah yang lainnya ya ikhwatal iman, bahwa memberikan nafkah kepada istri itu bukan hanya sekedar tanggungan kewajiban yang disepakati oleh manusia. Apapun keyakinannya, setelah menikah otomatis yang mencari nafkah sesuai dengan kehidupan manusia itu adalah suami. Ya. Akan sebagian orang menganggap itu hanya sebatas kewajiban yang pada akhirnya dapat gaji per bulan misalkan 3 juta. Menggerutu tatkala dia sadar ini 3 juta akan dibagi ke istrinya sekian, untuk anaknya sekolah sekian. Kalau seandainya dia sadar bahwasanya setiap pembagian tersebut dinilai sedekah di dalam Islam, otomatis dia akan semakin bersemangat. Nabi SAW mengatakan, ma'at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah, wa ma'at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah, wa ma'at'amta zaujataka fahuwa laka sadaqah. Engkau beri makan buat dirimu sendiri, kepada anakmu, kepada istrimu akan dinilai sedekah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya itu lebih utama dibandingkan infak fisabilillah, infak kepada raqabah, infak kepada miskin, dan infak kepada keluarga. Kata Nabi SAW, ya, a'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Yang lebih besar pahalanya tatkala engkau infakkan untuk keluargamu. Ini khotal iman azanallahu wa yakum jami'an. Baik, kemudian yang selanjutnya, saat setelah mendengarkan nasihat dan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi?" Apakah aku akan ditinggalkan di Mekah setelah kepergian sahabat-sahabatku darinya? Dalam arti saat dalam kondisi sakit, dikhawatirkan ia meninggal dunia saat itu, kemudian apakah dia akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat lainnya? Maka Nabi mengatakan, innaka lan tukhallafa fata'mal amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa zdadta bihi darajatan wa rif'atan. Kata Nabi SAW, sungguhnya tidaklah engkau ditinggalkan lalu kamu mengerjakan suatu amalan yang engkau niatkan karena mencari ridha Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat dan ketinggian. Dan di sini di antara faedah yang bisa kita ambil, amalan
seorang hamba yang diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi Allah hamba tersebut akan ditingkatkan derajatnya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla karena sebab keikhlasannya. Walaupun kecil sekali amalannya dipandang oleh manusia. Kemudian Nabi mengatakan wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwam wa yadurru bika akharun. Barangkali engkau akan dipanjangkan umurmu sehingga engkau orang-orang dapat mengambil manfaat darimu, di samping juga ada orang lain yang merasa dirugikan olehmu. Kata la'alla ikhwatal iman yang artinya harapan. Harapan ini menunjukkan sesuatu pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla agar terwujud apa yang diharapkan. Akan tapi tatkala la'alla itu berasal dari kalamullah atau berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, ini bukan menunjukkan akan adanya harapan, akan tapi menunjukkan akan adanya ketetapan dan kenyataan yang pasti akan terjadi. Makanya para ulama menjelaskan maksud dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau berbicara tentang perkara yang gaib, yang mana hal tersebut beliau dapatkan dari Allah Azza wa Jalla, wahyu dari Allah Azza wa Jalla, bahwa kelak orang-orang akan mendapatkan petunjuk melalui tangan Sa'ad dengan berhasilnya menaklukkan negeri Irak dari tangan Sa'ad, dan banyak di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah, kaum muslimin mendapatkan harta rampasan dan mengambil manfaat darinya, dan sebagian yang lainnya yaitu orang-orang kafir pun merasa merugi. Dan itu yang dimaksud daripada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad. Dan di sini akhwatal iman ada faidah juga tentang keutamaan amal jariyah. Keutamaan amal jariyah. Apa keutamaan amalan jariyah itu? Sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mauti wa huwa fi qabih. Ada 7 perkara yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah ia meninggal dunia. Dan inilah keutamaan yang amat luar biasa dari amal jariyah. Kita lakukan sekali, kita amalkan sekali, namun tatkala amalan tersebut merupakan bagian daripada amal jariyah, tatkala kita meninggal dunia yang seharusnya amal kebaikan tersebut putus, namun dengan amal jariyah tersebut akan terus mengalir walaupun kita sudah berada di alam kubur. Pahala terus bertambah, sehingga membuat seorang hamba mungkin nanti di akhirat kelak terkaget-kaget dengan banyaknya pahala yang dia dapatkan. Ternyata disebabkan karena amal jariyah yang pernah dilakukan, kemudian banyak orang yang mengambil manfaat darinya. Ya. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW berdoa, Allahumma amdil ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim, lakin al-ba'is Sa'ad bin Khawlah yarthi lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Nabi SAW kemudian berdoa, ya Allah, biarkanlah atau sempurnakanlah hijrah sahabat-sahabatku terus berlangsung, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke tempat semula. Dalam arti Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi sakit pun juga berkeinginan bisa hijrah secara sempurna, walaupun di tengah penyakit yang beliau alami. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, sempurnakanlah hijrah sahabat-sahabatku ini, ya, wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau kembalikan mereka di tempat semula. Walakin al-ba'is, kata al-ba'is maksudnya di sini adalah orang-orang yang membutuhkan lagi sangat bersedih hati. Karena Sa'ad bin Khawlah di antara salah seorang dari kaum muhajirin pertama yang ikut di perang Badar. Akan tapi ternyata beliau meninggal dunia, ya, ketika melaksanakan atau menunaikan Hajjatul Wada'. Ya, dalam arti meninggalnya di mana? Di Mekah. Hijrah, termasuk orang-orang yang hijrah pertama kali, namun ternyata Allah Azza wa Jalla menakdirkan beliau kembali meninggal di kota Makkah. Sehingga penyebutan Nabi SAW di atas, ya, adalah berkenaan dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas agar menenteramkan hatinya. Sa'ad bin Waqqas saat itu sedang dalam kondisi sakit yang amat parah, sehingga beliau Rasulullah SAW mengucapkan doa-doa di atas untuk memberikan ketentraman dalam hatinya agar dia yakin bahwasanya semua telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla yang terbaik baginya. Baik, ini kiranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf cukup panjang disebabkan karena hadis yang kita sampaikan kali ini cukup panjang, hadis yang ke-7. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.